Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati dan kami cintai guru-guru kita, khusus sini Abuya Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kaf, ta'ala Allah betul di hayatihim. Lurah-lurah kita yang hadir pada hari ini, kita punya lurah ada 2 hari ini, terutama yaitu lurah kita yang baru, Bapak Hayati. Lurah kita juga yaitu Ustaz Indra Cahyadi SH. Guru-guru kita terutama Ustaz Abdul Rahim, Ustaz Abdul Somad, Kiai Haji Haji Said, mohon maaf saya juga baru lagi di sini, dan para asatidz lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, para ketua-ketua DKM, para ketua RW, para ketua RT yang ada di lingkungan, di lingkup kelurahan Kalibaru yang kami cintai, dan para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh berkah ini. Kita dapat berkumpul, bermuajah, bersilaturahmi guna mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan insyaallah sampailah kepada kita sekalian sebagai umatnya, insyaallah selalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Kita berharap kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat berziarah ke makamnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam ibadah haji maupun ibadah umrah, dan tidak kalah pentingnya kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang kalam untuk yang pertama yaitu pengiriman hadiah ahli kubur yang akan dipimpin oleh Ustaz Arifin. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Ustaz Arifin, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qina adzabannar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih min jami'il aswatun la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lillahi ta'ala al-Fatihah bi niyatil qabul wa ila adadi Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alihi kiram. Ja'alillahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhan Fatihah Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
العالمين ومن الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المخلص والملائكة المقربين خصوصا شيخ القادر الجيلاني وسبحان السامن يا مالك الشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلينا رجعنا المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من شرف الأرض إلى مغاربها بالبر والبر أجمعين. ثم إلى رواية القبور المرحوم kita sebutkan nama almarhum kita. Wasuma ila rواية القبور المرحومات. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات غفر لهم وذنوبهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم نويت تقربا إلى الله أقول الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله أي الموجود لا إله إلا الله أي المعبود لا إله إلا الله أي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبنا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الحق عليها النبي وينام بها نبشر إن شاء الله تعالى من الأمن برحمة الله وكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah dan terima kasih atas dipimpinnya bacaan ahli al-kubur. Mudah-mudahan ahli kubur kita di dalam kuburnya mendapatkan syafaat, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kuburnya radhah min riyadil jannah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, yaitu orang tua kita Kiai Haji Muhammad Said. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Shallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Allah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sama-sama kita hormati guru kita bersama Bapak Al-Kasir. Semoga Allah berkahkan ilmunya dan kita semua mendapat ilmu-ilmu yang baik dunia maupun akhirat. Yang saya hormati Bapak Lurah, kita sekarang sudah pindah nih. Mudah-mudahan dengan beliau pindah ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan saya hormati Bapak Lurah yang baru nih. Pak Lurah, maaf ya, saya lupa namanya nih. Nah ini mudah-mudahan betah di sini ya Pak. Saya udah kenal lama dengan beliau, cuma lupa namanya. Dan saya hormati jamaah majlis keliling, subuh keliling yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat, takjub dan mahabbah saya. Alhamdulillah. Ya silakan Bapak dulu masuk. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul bersilaturahim di masjid kita ini, yaitu Masjid Al-Ikhlas yang dipimpin oleh guru kita yaitu Bapak Saidin. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini berkeridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya silakan Bapak. Kami mewakili depan ya. Kami mewakili guru kami Bapak Saidin. Terima kasih atas kedatangannya di masjid kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan ini, terutama kita cari ilmu-ilmu manfaat untuk dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru kita ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Dan kami mohon maaf apabila ada sambutan
baik dari panitia atau dan sebagainya, usul-usulnya ada kekurangan baik dari jamuan dan lain sebagainya, kami mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Hanya inilah yang kami bisa menyediakannya. Untuk itu kami mohon maaf yang seluas-luasnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih atas sambutannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Lurah Indra Cahyadi. Bapak Lurah Ustadz Indra Cahyadi SH yang pada kali ini akan menyampaikan sambutannya. Padanya dipersilakan dengan penuh hormat. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din. Shallallahu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh gabungan Kelurahan Kalibaru yang semoga kita selalu mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para guru kita, orang tua kita, Habibana Abu Ya Habib Hasim Pas Alkam, Haji Afif Arisman, Bapak Mu'alim Haji Syai, Bapak Ustaz Abdul Somad, Bapak Ustaz Arifin, serta Bapak Haji yang lainnya, guru-guru kita semua ini kita doakan mudah-mudahan senantiasa beliau selalu diberikan lindungan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang terhormat Bapak Lurah Kalibaru yang baru, Bapak Rayadi, alhamdulillah berhadir di tengah kita. Dan juga tokoh masyarakat kita, Bapak Haji Eman Hidayat beliau bisa hadir, dan juga seluruh pimpinan majelis taklim, mushola, dan juga masjid di lingkungan Kelurahan Kalibaru, dan juga alhamdulillah Bapak RW banyak yang hadir nih. RW 11, RW 3, masih ingat ya saya? RW 7, RW 2 juga saya belum. Dan juga semuanya jamaah yang mudah-mudahan pada pagi ini selalu kita saling mendoakan, apapun yang kita niatkan ini senantiasa mendapatkan hikmah dan manfaat untuk kita semuanya. Tentunya rasa syukur yang tak terhingga bahwasanya pada pagi hari ini atas takdir Allah berkenannya kita bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan senantiasa berkumpulnya kita di sini, nanti di yaumil akhir juga kita dikumpulkan dalam keadaan kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Amin. Salawat dan salam semoga tersampaikan di atas junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari kita Rasulullah SAW. Hadirin jemaah Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini tentunya ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, saya karena ini masih bulan Syawal dan juga kita masih suasana Idul Fitri. Yang pertama saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin kullu amin bil khair. Mohon maaf lahir dan batin segala apapun mungkin saya punya salah dan dosa, terlebih-lebih pada saat saya menjabat di Kelurahan Kalibaru. Tentunya ada kesalahan maupun dosa, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan selanjutnya bertepatan pada saat tanggal 2 Mei tahun 2023 kemarin, pas jam 16 ba'da asar, saya itu dilantik di lantai 10 sama Pak Nayadi juga, bahwa saya beralih tugas, pindah tugas. Adanya rotasi, mutasi dan promosi di dalam lingkungan pemerintah Kota Depok ASN itu memang sudah biasa, dan juga adanya suatu jabatan aman ini memang sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa 1 tahun 8 bulan saya bertugas di Kelurahan Kalibaru. Tentunya pada kesempatan ini terhadap kegiatan-kegiatan yang memang di masyarakat sudah dilaksanakan, tentunya senantiasa selalu bisa berjalan dan sangat tertidur. Dan tentunya di dalam saya
bertugas pasti adanya suatu kesalahan ataupun kekurangan, terlebih buat Bapak RW maupun yang lainnya nih. Karena saya suka bawa ya Pak RW ya, suka minta data, suka apa gitu cepat gitu. Tentunya ini saya mau sekali lagi buat para bapak-bapak semua tokoh masyarakat, tokoh agama di sini yang berkumpul, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya selama saya bertugas, dan tentunya saya juga mohon doanya mudah-mudahan amanah di tempat saya yang baru senantiasa saya bisa menjaga amanah dan juga bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Karena merupakan suatu tantangan buat saya. Kalau di Kalibaru cuma 11 RW, 69 RT. Tempat saya yang baru ini di Kelurahan Sukamaju ada 30 RW, RT-nya 168. Bisa dibacakannya tadi ya. Pak Jeman tahu nih, mantan camat. Tentunya ini merupakan ya suatu amanah yang memang harus kita laksanakan, tapi saya juga mohon doanya. Mudah-mudahan pengalaman saya, kegiatan-kegiatan saya yang saya lakukan selama memimpin di Kelurahan Kalibaru ini bisa nanti juga direalisasikan maupun dilaksanakan di tempat saya yang baru tentunya. Mungkin dengan situasi dan suasana yang berbeda. Dan tentunya tidak kata lain, mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan juga terutama kepada Ketua MUI, mohon maaf dan pengurusnya. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena atas dukungan juga dari panitia MUI dan semuanya ini, kegiatan suku gabungan ini bisa berjalan dengan baik dan kita hanya bisa silaturahmi dari masjid-masjid dan musola-musola maupun masjid taklim. Ini merupakan rasa syukur saya bisa berkenalan, bisa bersilaturahmi yang tadinya kita tidak kenal, sekarang kita bisa kenal semua. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini senantiasa selalu bisa dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh saya pantun terakhir? Burung terkukur, burung cendrawasih. Minum teh hangat sama super mie. Minum teh hangat sama super mie nyambung nggak? Saya bersyukur dan berterima kasih. Kita tetap semangat dan kita jaga silaturahmi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan juga nanti mungkin ada sambutan dari Pak Lurah yang baru, Bapak Nayadi. Kalau Bapak Nayadi promosi Pak, kalau saya rotasi. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan pertemuan kita saat ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan terima kasih atas sambutannya yang telah disampaikan oleh Bapak Ustaz Indra Jadiani. Semoga kita dapat memaklumi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Lurah Kelurahan Kalibaru yang baru, yaitu Bapak Nayadi. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Muhammad. Bisa, boleh. Kalau nggak nyambung ya nggak apa-apa ya. Sambungnya. Makan buah sukun pakai sepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambung ya Pak. Sambungin aja deh. Alhamdulillah. Saya nggak pakai bikin konsep pantun. Baru jadi lurah 2 hari harus pandai konsep pantun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah
membangun masjid ini Pak Lurah biar ditingkatkan ya mohon jemaahnya, karena memang pertumbuhan penduduk di kita cepat banget Pak, cepat banget. Dari sekian penduduk saya masuk di Kali Baru 3 tahun yang lalu cuma berapa, sekarang sudah hampir 32 ribuan gitu, banyak banget. Jadi penduduk sudah mendekati kita. Yang kedua yang saya hormati Pak Lurah Indra Jayati, alhamdulillah bisa hadir. Yang saya hormati Ketua DKM Ketua MUI Kelurahan Kali Baru Pak Haji Abdul Rahim, Pak Ustaz mana nih Pak Ustaz yang tadi ada Ridwan masuk Pak Ustaz, alhamdulillah Pak Ustaz ada, Bapak-bapak haji yang saya hormati, Pak Ketua RW hadir semua di Pak RW. Alhamdulillah ya, pagi-pagi udah kita kumpul di sini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga sahabatnya, dan kita yang masih istiqomah menjalankan perintahnya, menjauhi semua larangan sampai akhir hari nanti. Mudah-mudahan kita mendapatkan kesamaannya. Amin ya rabbal alamin. Pertama saya pengenalan ya Pak. Kalau kenalan mungkin sudah sebagian banyak yang sudah pada kenal. Saya dari tahun 96 Pak di kelurahan, 96 sampai 2007. Dari 2007 saya jadi preman pasar. Jadi preman pasar sampai 2019 saya pindah lagi ke sini 3 tahun jadi sekel. Kemudian kemarin pas 2 Mei saya lantik jadi lurah. Alhamdulillah. Saya bersyukur ditempati di tempat ini. Udah pertama sebagian saya sudah kenal, sebagian sudah kenal, wilayahnya sudah kenal. Jadi alhamdulillah banget. Jadi gerakan saya juga tidak kaku-kaku amat gitu, langsung RW 5 saya tahu wilayah saya RW 5 gitu. Yang kedua saya hanya berpesan agar kuliah subuh ini berjalan terus. Saya seperti yang di Kalimulia kuliah subuh Al-Fajriyah itu saya ingat udah lama banget itu. Jadi kita jangan palunah juga pindah kuliah subuhnya udah gitu. Kita terus mudah-mudahan terus bapak-bapak ibu di sini ada ibu-ibu ya, bapak-bapak bisa mengajak masyarakat yang lain, jangan pautan-pautannya aja ini. Masyarakat kita banyak banget. Kalau saya lihat di grup WA cuma 92 orang ini di grup WA ya. Kalau bisa mah masyarakatnya diajak gitu. Nanti kita sambil pelan-pelan. Saya juga promosiin ya bahwa kita punya kuliah subuh, tempat silaturahmi, tempat membangun. Kita di sini ya, tempatnya ini aja membersihkan hati. Nanti Pak Kiai yang memberikan bersihnya hati kita nanti di mana. Setelah kita sholat subuh, ikut ceramahnya nanti kita lihat. Yang ketiga, saya nanti dalam pekerjaan saya di kelurahan kemungkinan nanti ada salah. Saya mohon nanti Bapak bisa kritik saya, omelin saya juga boleh kalau salah Pak. Ya, saya nggak marah. Nanti kita musyawarahkan sama-sama. Kalau memang ada yang salah ya, tolong bantu saya membangun supaya lebih baik lagi, supaya Kali Baru dari apa ya, jalannya, apanya gitu. Saya mohon masukan juga dari Bapak Ibu sekalian. Tidak banyak, waktu juga udah siang, giatnya banyak. Hari ini jam 7, setengah 8 ada di RW 8. Kalau Pak RW mau ikut, nanti kita ke RW 8 ada kerja bakti sosial. Kalau ikut, tidak banyak yang saya sampaikan, itu saja. Mudah-mudahan perkenalan kita
Bisa terus ya Pak. Terus nggak sebentar kayak Pak Lurah Indra gitu. Pak Lurah Indra baru 1 tahun 8 bulan. Kalau saya udah 3 tahun dan terus sampai di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih atas sambutannya dari Bapak Lurah kita yang baru, yaitu Bapak Nayadi. Semoga kita dapat mengenalnya lebih dekat dan memaklumi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yaitu pembacaan sholat dustur yang akan dibacakan langsung oleh Ketua MUI Kelurahan Kalibaru, Bapak Ustadz Abdul Rahim. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik alayhi bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik wa ashrafi ibadik أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبغ العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومحابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا ومولينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من علم ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا
وارفعنا ببركتهم وزنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا ربيع السلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah dan terima kasih atas pembacaan sholawat dusturnya. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan mutiara-mutiara ilmu. Mutiara ilmu yang pertama akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Abdul Somad. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala minal 'aidin wal faizin ba'da Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wal rasulil sallallahu alaihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jazaa ma ba'd. Faqad Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu 'ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Buya Al-Hashimil Faris Al-Qaf Mata'Allah itu di hayati. Yang mulia berteman guru Al-Mukarram Haji Habib Al-Islam Bapak Ustaz Syarif, orang tua kita guru bersama Ki Haji Muhammad Syarif, penata acara Bapak Ustaz Asyari, aparatur pemerintah, Bapak Ustaz Tidak Cahaya Ashar, Bapak Nur yang baru, Bapak Nayadi, para sepuh, punya sepuh, para ketua RT dan ketua RW sekalian jamaah kuliah subuh, bapak-bapak yang mohon maaf akhir tidak menata persatunya, tapi insyaallah tidak mengurangi rasa mahabbah atas akhir kebelah diri jamaah kuliah subuh. Insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi ini, alhamdulillah dengan izin Allah kita bersama-sama dapat hadir bersilaturahim dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai muslim yang alhamdulillah dirangkai dengan salah satu sunnah Rasulullah, yaitu menyediakan kajian pada subuh ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita di masjid yang mulia ini, mudah-mudahan ini menjadi pempraktikan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah sampaikan kepada uswatuna wa qudwatuna fi burqalan ilmu kita, yakni baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik terhadap keluarga beliau, para zuriat, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita pun sebagai muslim tiada bosan-bosan yang bermunajat mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umatnya baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih dalam nuansa bulan Syawal bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1444 Hijriah. Al-Baqiyah tidak lupa menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal 'amilin wal faizin kullu 'amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan kita semuanya yang telah selesai melaksanakan ibadah sahur seterangkainya, mudah-mudahan semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari-hari dari waktu-waktu, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jemaah yang dimuliakan Allah, setelah Ramadan kita akhiri, bukan berarti selesai sudah suasana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru tanggung jawab kita kepada Allah, bagaimana kita membuktikan keberhasilan tarbiyah yang sudah kita raih selama 1 bulan penuh. Karena bulan sesudah Ramadan itu adalah bulan Syawal, bulan peningkatan. Di sini letaknya kita sebagai muslim, bagaimana oleh tarbiyah yang sudah kita raih di bulan Ramadan berlanjut ke 11 bulan depan. Maka dari itu hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak arahan yang telah diteladangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca Ramadan ini. Yang pertama, kita tidak mudah lagi melakukan perbuatan yang bisa bernilai dosa, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selama kita berada di bulan suci Ramadan, tentunya ibadah yang kita laksanakan perlu kehati-hatian. Disitulah letaknya kita sebagai muslim, ketajaman hati itulah yang bisa membelah mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm." Janganlah kita melaksanakan sesuatu yang tidak tahu tentang ilmunya. Inna sam'ah, karena pendengaran kita, wal basara, penglihatan kita, wal fu'ada, sekalipun hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, itu semuanya nanti akan Allah minta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yasin Allah sampaikan, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari nanti seluruh lisan manusia akan Allah tutup rapat-rapat. Tidak seperti sekarang kita bisa saja bersilat lidah, tapi nanti di pengadilan Allah tidak ada satu makhluk pun yang akan lalai dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat nanti kita berada di pengadilan Allah, lisan kita Allah tutup, yang berbicara wa tukallimuna aydihim, tangan kita nanti akan berbicara di hadapan Allah. Selama kita hidup, apa yang pernah kita lakukan, apa yang kita persembahkan, itu semuanya akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tashhadu arjuluhum, Allah pun tidak akan sulit untuk siapa yang akan menjadi saksi. Allah datangkan kedua tangan seorang hamba, kaki tangannya berbicara, kakinya menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, terhadap apa-apa yang pernah kita usahakan selama hidup di dunia. Maka dari itu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan wasilah diadakannya subuh gabungan ini menjadi barangkali inilah silaturahim yang insya Allah akan mengantarkan kita nanti ke derajat muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, selama kita berada di bulan suci Ramadan, tentunya kita semangat berjamaah. Ini petanda kita berada di bulan Ramadan itu, alhamdulillah, insya Allah salat 5 waktu kita laksanakan secara berjamaah. Dan
ini harapan kita ke depan 11 bulan ke depan ini bagaimana 11 bulan ke depan ini kita isi dengan banyak bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketakwaan itu adalah merupakan dasar seorang muslim, di mana salah seorang pernah bertanya kepada Khalifah Sayyidina Umar pada saat itu, di mana salah orang bertanya, ya Amirul Mukminin, kunna fi khairin ma abqaqallahu fina. Wahai Amirul Mukminin, kita semuanya akan berada dalam keberkahan keselamatan Allah selama engkau berada di tengah-tengah kami. Ini salah satu pertanyaan yang disampaikan oleh seseorang kepada sahabat Sayyidina Umar pada saat itu. Lalu Sayyidina Umar menjawab dengan sangat diplomatis, la taqul hadha, innama nahnu bi khairin mattaqaina Allah azza wa jalla. Wahai sahabat-sahabatku, wahai saudara-saudaraku, kita semua berada dalam keberkahan Allah, berada dalam keselamatan Allah. Selama hidup kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang sering kita janjikan kepada Allah. Tatkala kita melaksanakan sholat, di dalam doa kita sering mengulang doa ini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini janji kita kepada Allah. Inna sholati, sesungguhnya salatku ya Allah, wa nusuki, pengabdianku yang singkat di dunia ini ya Allah, wa mahyaya, kehidupan ini, wa mati, bahkan wafatnya kita semua, lillahi rabbil alamin, hanya semata-mata untuk orang sekalian alam. Bahkan dalam hadits qudsi Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna Allah ta'ala idza anzala ahadan minas samaa'i ala ahli al-ardh, sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan suatu bala yang datangnya dari langit ala ahli al-ardh, kepada penduduk dunia ini, surifat an umaril masajid, orang-orang yang cinta ke masjid, orang-orang yang punya hati yang ingin terpikat dengan masjid, insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hadirin yang berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, tugas kita ke depan bagaimana kita menjemput hidayah, bagaimana kita memaksakan diri kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, pada Ramadan ini yang harus kita pupuk kembali, yaitu sifat kejujuran. Anggap salah satu contoh yang kami sampaikan di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau datangi sebuah perkampungan. Barangkali ibrah ini bisa kita jadikan iktibar buat kita bersama. Di mana Khalifah Abdul Aziz ini datang ke suatu perkampungan, lihatnya seorang anak gembala sedang asik melihat gembalanya. Tatkala Khalifah ini datang, beliau bertanya, wahai anak muda, bolehkah saya bertanya? Silahkan tuan, apa yang tuan tanyakan? Ini ternak punya siapa? Ini punya seseorang. Saya diamanahkan oleh seseorang untuk memelihara dan mengurus ternak ini. Baik, kalau boleh saya tanya, bolehkah anda memberikan seteguk air susu kepada saya? Anak muda itu tidak menjawab. Lalu Khalifah ini merayu kedua kalinya, kalau air susu tidak kalian berikan kepada saya, mungkin saya akan membeli sebagian daripada ternak ini. Berapa yang anda butuhkan? Uang sudah dikeluarkan, tapi anak muda itu tetap menggeleng, tidak mau memberikan air susu, tidak mau menjual kambing ini karena bukan miliknya. Lalu anak muda itu menyampaikan pesan kepada Khalifah ini. Sebenarnya anak muda ini tidak tahu bahwa ini adalah seorang Khalifah, seorang pemimpin. Tapi bagaimana Khalifah ini ingin menguji sampai di mana kejujuran kedekatan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya anak muda ini menyampaikan pesan kepada Khalifah ini, kalau air susu ini kita berikan, kambing ini pun kita jual, tidak ada yang melihat, tapi fa innallah, sekali kita tidak yang melihat, tapi ada malaikat katibin
yang memotret apa yang pernah kita laksanakan. Akhirnya khalifah ini malu tertunduk. Begitu mulia kejujuran seorang anak muda yang jauh dari keramaian. Akhirnya pendek cerita, anak muda ini dimerdekakan dan dijadikan mandataris negara oleh khalifah ini karena berkat kejujuran. Itulah barangkali suatu ibrah yang harus kita ambil, bagaimana kejujuran di tengah-tengah perkampungan yang sangat dalam pun, tapi anak muda itu tingginya keimanannya kepada Allah sehingga tidak terbuai dengan sifatnya duniawi, karena semuanya itu akan Allah minta pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umur dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wahidnya mohon maaf bila kami kepada ya Allah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih atas mutiara ilmunya telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Abdul Somad. Semoga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama kajian kitab Nasaihul Ibad yang akan disampaikan oleh guru kita Abuya Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kab. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasudul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, makana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah, la hawla ولا قوة إلا بالله. بسم الله الخير الأسماء، ما في الأرض وما في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تابع له وولاه. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم يا ربي بجاه النبي المصطفى رسولك المرتضى طهر قلوبنا يا الله، طهر قلوبنا يا الله، طهر قلوبنا يا الله من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأمتنا على سنتي وجماعتي وشوقي إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، معاشر الحاضرين jamaah kuliah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus pada guru kita yang mulia Al-Mukarram Ustaz Habib Rahman, Al-Mukarram Ustaz Mu'alim Muhammad Sa'id, begitu juga Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Somad, begitu juga ketua MUI kita Ustaz Abdul Rahim. Mudah-mudahan para guru-guru yang lainnya hadir. Mata'ala Allah fi umurihim wa nafa'ana bi ulumihim. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan, Allah derajatnya, Allah kuatkan iman Islamnya, Allah kabulkan segala hajatnya. Begitu juga aparat pemerintah kita, ya, Bapak Lurah kita yang pertama yang ada sebelah kanan saya, Bapak Iqbal Sahyadi SH. Mudah-mudahan beliau yang telah berpindah tugas meninggalkan
ya bukan meninggalkan kita, tapi pindah tugas. Mudah-mudahan amanah yang selanjutnya beliau bisa tanggungnya, bisa menjaga bebannya, dan mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat beliau, Allah jaga beliau, dan Allah berikan sahawah wal afiyah. Juga kita hormati Bapak Lurah yang baru kita, Bapak Nayadi, mudah-mudahan insya Allah berkahi dan Allah istiqomahkan, dan selalu insya Allah bersama kita di dalam kuliah sungguhnya. Dan mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, yang Bapak RT, Bapak RW, Ketua DKM Masjid dan Musola yang hadir, tanpa terkecuali mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah hari ini kita bermuwajahah kembali bertemu muka bersilaturahmi selama bulan Ramadan, ya. Kita aktivitas masing-masing sehingga pada saat ini Al-Fajr bisa berjumpa kembali dan mengucapkan innal a'idin wal fa'idin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan antum semua di dalam kebaikan dan di dalam diterima amal ibadahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam amal kita harus ikhlas. Apa sih ikhlas? Ikhlas mengerjakan sesuatu perkara tanpa ada yang dituju kecuali Allah, ya. Kita beribadah apapun bentuk ibadah, baik itu ibadah salat, sedekah kita, ngaji kita, silaturahmi kita, kalau didasarkan dengan keikhlasan maka tidak akan putus dengan apapun. Dengan apapun, karena ikhlas demikian. Ikhlas tidak akan berhenti dengan cacian, ikhlas tidak akan berhenti dengan pujian, ikhlas tidak akan berhenti dengan tidak adanya sesuatu, ikhlas tidak akan berhenti dengan godaan apapun. Kalau dia ikhlas kepada Allah, karena dia tuju hanya Allah, Allah tidak akan terhalang dengan apapun. Ikhlas. Maka ulama berkata, ya, al-ibadah al-amal li ajli nas riya. Kita beramal karena manusia. Kita kuliah subuh karena manusia, kita ngaji karena manusia. Kita kuliah subuh enak sama Pak Lurah Cahyadi, enak. Pak Lurah kagak ada, kedor. Ya, kagak enak kan. Gak bisa, kita bukan karena Pak Lurah. Memang Pak Lurah kita yang menjadi pelopor, tapi Pak Lurah tidak semangat pelopor ini jangan kendor, justru tambah semangat kita. Kalau kita kendor berarti gak ikhlas. Jadi al-amal li ajli nas riya, amal kita karena manusia riya. Tarkul amal li ajli nas musyrik, meninggalkan amal karena manusia musyrik hukum. Hati-hati. Apapun kita, saya kalau amal kagak enak, tadi bilang sama orang saya orang hebat tadi bilang sama orang saya orang soleh tadi. Jadi kita gak beramal karena manusia musyrik. Ulama bilang, maka itu saudara itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kapanpun dimanapun kita beribadah, kita mengerjakan sesuatu apapun, kerjakanlah semata-mata karena Allah. Ya, kalau karena Allah insya Allah gak bakal putus. Kita ngaji karena Allah, datang banyak dikirnya orang tetap ngaji. Nggak ada guru, memang udah waktunya ngaji, duduk aja. Kira-kira Pak, kalau Bapak mingguan di sini, guru nggak datang, bubar nggak? Bubar. Guru ngaji, gurunya nggak datang, bubar nggak? Bubar. Bubar. Nah itu. Padahal kita datang, guru memang wasilah, tapi ngajinya kita ibadah karena Allah. Dulu ada kisah, makanya kalau orang menuntut ilmu itu harus niatnya karena Allah, untuk mencari ridha Allah. Setelah mencari ridha Allah, ya, baru mencari ridha seorang guru. Saya membuka kitab tentang seorang wali besar, namanya Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, berguru kepada Qutbil Irsyad wa Ghaisil Ibad Al-Habib Abdullah bin Anbi Al-Haddad,
yang mengarang Ratibul Haddad, mengarang kitab Nasrahid Diniyah, mengarang kitab Da'watul Tammah, banyak sekali kitab-kitab beliau. Ya, lihat seorang murid datang. Jadi kalau kita ke Yaman, ada Hawi, masjid besar, terus di belakang di samping itu ada tempat di mana Habib Abdullah Al-Haddad punya kamar. Kita naik begini, terus begini, naik lagi, naik begitu baru kamar. Itu tempat mutolaah, tempat mengarang, tempat ibadah beliau. Beliau punya murid, orang dulu nggak punya pesantren, nggak ada. Pesantren kan baru-baru abad kesini. Jadi kalau dulu orang privat langsung berhadapan lagi sama guru, datang sama gurunya, buka kitab, belajar sama gurunya. Jadi Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi naik baru naik tangga berapa anak tangga, dia pas mau mereka begitu dia duduk nunggu panggilan guru di atas. Al-Habib Abdullah tahu, ya Ahmad, kelak naik baru. Kalau gurunya suruh masuk, gurunya nggak suruh, diam aja, masuk belajar langsung privat. Terus diajarkan semua ilmu yang ada di dalam ilmu, semuanya diajarkan kepada muridnya. Suatu ketika Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Al-Imam Haddad ini pergi malam-malam pergi. Habib Ahmad bin Zaid habis sholat subuh biasanya ngaji, naik langsung ke atas, duduk nunggu panggilan guru. Dari panggil dari subuh sampai zuhur, dari panggil guru belum manggil, turun habis sholat zuhur naik lagi, guru belum manggil sampai asar, guru lagi sholat, habis sholat duduk lagi, naik lagi sampai maghrib, sampai isya, sampai subuh lagi, karena guru belum manggil, muridnya agak bergerak. Pas habis subuh datang, ya Ahmad aja di sini ya. Maaf aja dari kemarin bergerakan. Itu dari kapan? Dari kemarin pagi ada nunggu itu. Wala ngopi, wala sarapan, wala kan beda sama kita. Kita pulang subuh udah ingat kopi, ingat. Udah waktunya ngopi ini. Kopi sama roti. Udah depan ada roti. Beda. Jadi begitu beliau, ya Allah, lihat pantesan ilmunya barokah karena beliau niatkan aku cari ridha Allah kepada seorang guru, maka dia duduk di situ, belum dipanggil 24 jam duduk, walah makan apapun. Masya Allah. Kalau kita pas mau mingguan, di sini mingguan ini malam apa? Pengajian. Ada pengajian di masjid ini. Malam Kamis, pas malam Kamis guru belum datang, misal pada Isya maghrib, pada Isya guru maghrib belum datang, Isya nggak ada, habis sholat Isya cakep karena tungguin sampai waktu selesainya ngajar, misalnya dari Isya sampai jam 8, dari jam 7 sampai jam 8 duduk aja. Niat udah ngaji duduk, karena asal pengajian yang biasa diajarkan oleh guru tetap di situ ada barokah. Tapi kita nggak bakal, nggak datang ke Ustaz. Tidak, alhamdulillah. Maka alhamdulillah, jangan gitu. Iya, Masya Allah, gitu. Jadi keberkahan ilmu itu ya, karena muridnya lillah wa fillah kepada Allah, gurunya pun lillah wa fillah. Makanya Masya Allah ya, ayo dari sekarang kita tata hati kita, tidak ada yang kita tuju kecuali Allah. Bukan kita beramal karena sesuatu, bukan beramal karena manusia, bukan beramal karena apapun, tapi kita beramal baik amal yang kita lakukan ini, apapun bentuknya amal ibadah kita, jadikanlah amal ibadah ini semata-mata karena Allah. Kalau bukan karena Allah, kita jangan lakukan. Ada umat Nabi Musa alaihissalam. Ini umat Nabi Musa ibadah 40 tahun, puasanya 40 tahun, dia mulainya 40 tahun, baca kitab Tauratnya tiap minggu tuh hatam, dia hafal selama 40 tahun gak pernah lepas. Ibadah terus.
40 tahun sedetik pun gak pernah maksiat. Jihad fisabilillah, ayo. Terus Allah turunkan malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Musa. Ya Musa, kasih tahu kepada hambaku ini amalnya yang 40 tahun aku tolak sedikit pun aku tak terima. Datang Nabi Musa, assalamualaikum, waalaikumsalam. Namanya Nabi yang datang, orang Masya Allah. Terima. Ya Nabi Allah, ada satu anugerah yang besar, antum datang ke tempat anda, ada apa? Ini anda dapat perintah dari Allah. Perintah apa? Kata Allah, amal ibadah ente, amal ibadah kebaikan ente, ya, baca kitab ente, semuanya berjihad ente selama 40 tahun Allah tolak, nggak diterima sedikit pun oleh Allah. Ini pemuda tadi senyum, alhamdulillah, nggak apa-apa. Gimana kita? Nggak apa-apa. Anak ibadah kepada Allah karena cinta anak kepada Allah. Anak ibadah bukan karena pengen masuk surga. Anak nggak maksiat bukan karena takut masuk neraka. Tapi anak ibadah dan tinggalkan maksiat karena cinta sama Allah. Allah mau terima, Allah nggak terima, itu urusan Allah. Yang penting anak timbulkan bakti anak, cinta anak kepada Allah. Tetap anak ibadah. Allah mau terima enggaknya anak ibadah. Ya udah kita Nabi Musa. Ini cuma kata Allah amanah gitu. Ya kan dia Nabi Musa. Pulang. Kira-kira Pak kalau kita ibadah digituin. Nggak usah gitulah, nggak usah Nabi yang ngomong. Kita baru mau masuk masjid, ada orang lu tuh pengen masuk masjid. Kira-kira itu hati kita gimana? Ini ada mu'alaf nih masuk nih, mu'alaf nih untuk hati, besoknya jangan haji lagi, nggak datang lagi. Ini kata Nabi, amalnya ibadah hilang, semua amalnya ditolak. Saya nggak takut. Saya ibadah bukan pengen diterima ibadah amal saya sama Allah. Saya bukan pengen masuk surga. Saya bukan pengen selamat dari neraka. Saya cinta saya kepada Allah. Udah Nabi Musa tinggalin. Baru berapa langkah turun lagi malaikat Jibril. Turun malaikat Jibril, ya Nabi Musa balik lagi. Bilangin sama hambaku amal ibadah itu semua diterima sama Allah. Balik lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gitu. Jadi Musa ada apa lagi? Dia mau kasih tahu tadi malaikat Jibril turun, kasih tahu semua amal ibadah itu diterima oleh Allah SWT. Ya Nabi Musa nggak pikirin, karena ngomong Allah mau terima mau enggak bukan urusan ada, urusan Allah. Yang penting ada ibadah. Masya Allah, kalau orang berikhlas. Ya. Nanti kalau kita jauh benar kalau kayak gitu, ya Allah urusannya. Allah kita, ya Allah. Kenapa Pak? Enggak, tadi orang baru mau benar, kita baru mau ngaji, udah dibilang mau alam, udah dibilang begini, udah dah, besok nggak mau ngaji lagi. Ya. Jadi keikhlasan kita, tujuan kita kepada Allah, udah ya kepada Allah. Jangan lihat kanan, jangan lihat kiri. Walaupun kanan menggonggong, walaupun kiri mengantai, walaupun begini, lillah wa fillah, aku tuju Engkau ya Allah, aku gak tuju manusia, aku gak butuh sanjungan manusia, aku gak butuh pujian manusia, aku gak mau dengerin caciannya, aku gak mau dengar fitnahnya, yang aku tuju hanya Engkau ya Allah. Inilah orang yang punya prinsip, punya keyakinan, apapun yang diberikan oleh Allah, dia jalankan. Dan ini semua prinsip kita, prinsip umat Islam demikian. Ya. Baik prinsip kita dalam ibadah, baik prinsip kita dalam seorang pemimpin, baik prinsip kita dalam seorang ulama, seorang guru, ngajar lillah wa fillah, orang mau ngomong apapun, orang mau ngatain apapun, orang mau bilang kita bagaimanapun, lillah ada jalan kepada Allah. Sampaikan sesuatu yang benar, yang hak, semata-mata karena jalan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya berharap para jamaah semua, ayo di bulan Syawal ini kita perbaharui niat kita dan kita semangatin untuk berdakwah kita dan kuliah subuh kita tambah semangat. Walaupun Pak Lurah bukan meninggalkan kita, tugasnya cuma pindah. Suatu saat pasti berkumpul lagi sama kita, pasti punya kangen. Kita kangen, Pak Lurah pasti kangen sama kita. Ya, mudah-mudahan dan ada satu kisah orang susah datang ke Syekh Abdul Hamid Pasuruan. Bapak kenapa? Ada kiai wali besar Syekh Abdul Hamid di Pasuruan. Ini ada orang susah hidupnya, susah
Datang ke ulama, kira-kira kalau kita susah datang ke ulama kita apa? Minta doa supaya hidup senang, apa dikasih apaan? Nih wirid, ini begini, caranya begini. Syekh Habib beda. Orang datang kepada Syekh Habib, "Wahai Syekh, Kiai, Mbak Yai, ada apa? Saya hidup ini susah banget. Kayaknya hidup gimana, ujian terus, usaha ini gagal, bisnis ini gagal, tani gagal, apa? Gimana sih caranya? Kalau ada doa berikan saya doa, kalau ada wiridan berikan saya wiridan. Gimana saya dagang agak maju-maju, saya usaha juga susah." Apa Ustaz benar bilang? Kalau kamu hidup pengen tenang, kamu hidup pengen senang, kamu hidup pengen banyak rezeki, kamu hidup pengen cita-cita kamu berhasil semua, jangan tinggalkan sholat subuh berjamaah. Kalau kamu tidak tinggalkan sholat subuh berjamaah, kamu rasakan setengah tahun hidup kamu berubah. Tapi kalau kamu tinggalkan sholat subuh berjamaah, langsak yang hidup. Apalagi kata sholat subuh. Sholat subuh kagak, Tuhan tuh. Yang wajib ada, yang sunnah berkaitan. Awas, sholat subuh berjamaah. Baik itu kita kuliah subuh maupun di musola kita, di masjid-masjid kita, jangan tinggalkan kalau hidup kita pengen berkah. Karena sholat subuh berjamaah itu, disitulah Allah bukakan pintu rezeki. Allah akan berikan kepada orang yang berdoa. Allah berikan kepada orang yang sholat berjamaah, yang berdoa berjamaah. Apapun hajatnya, Allah akan berikan. Apalagi kita bangun dari jam 3, ya, setengah 4 lah kita udah mandi, udah apa, kita sholat, kita berzikir, kita mohon tahajud, kita kepada Allah sampai subuh. Orang itu akan diangkat derajatnya, rezekinya akan diluaskan oleh Allah, dikabulkan segala doanya, apapun keluarganya akan diberkahi, anak-anaknya akan dijadikan waladun salihin wa salihah. Maka kata Syekhul Hanif, kalian jangan tinggalkan sholat subuh berjamaah. Ya, berjamaah sholat subuhnya, berjamaah jangan tinggalkan, penuhi itu masjid. Anda akan mendapatkan anugerah dari Allah, akan diangkat derajatnya oleh Allah, rezeki akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita harapkan Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Mudah-mudahan kita kuliah subuh kita tidak tertinggal, subuh-subuh kita di masjid, di mushola kita tidak akan tertinggal. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua, Allah istiqamahkan kita semua, Allah angkat derajat kita semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan terima kasih atas mutiara ilmunya yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kab. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, kekuatan iman, keberkahan ilmu dan keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita pun yang hadir pada hari ini semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya pengumuman yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abdul Rahim, kepadanya dipersilakan. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka ala kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunubi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina la yaghfiru dhunuba illa anta wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya hajat wa ghafiri dhunubi wa khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul
tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil rizqi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afina. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ya ghani ya hamid ya majid ya ba'id ya shahid ya qawi ya madid ya razzaq ya fatah ya alim ya alim ya nasir ya qadir ya rahman ya rahim ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika bi rahmatika ya arhamar rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah